وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إخسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati At-Taubah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan subuh yang sangat cerah ini kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk para guru-guru saya, guru-guru kita semua, wal hadir wal ghaib, bagi yang hadir ataupun ada yang sedang di majlis-majlis taklim yang lain, terkhusus sahibul maqam Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, mata'anallahu fi tuli hayatih, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, amin, diluaskan rezekinya, amin, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah di sini yang akan kita baca tentang mukjizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi-nabi punya mukjizat, maka baginda Rasul disebut natijatun. Kenapa itu natijatun? 124.000 nabi punya mukjizat, 313 utusan punya mukjizat, 24 rasul punya mukjizat, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat dari lebih daripada sejumlah para nabi dan para rasul. Ada khusus kitab tentang mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yang pertama ada 2, 3 atau 4 hadis tentang mukjizat daripada baginda Rasul. Yang pertama, waktu perang Hunain. Ketika perang Hunain, baginda Rasul itu bawa 10.000 pasukan. Kapan? Penaklukan kota Mekah itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Akhirnya kaum Hawazin nantang perang. Hanya ada di lembah Hunain, hanya ada kaum Hawazin yang tidak mau tunduk takluk, yang tidak mau masuk Islam. Semuanya masuk Islam, hampir semuanya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Namun ketika kaum Hawazin yang ada di Bukit Hunain nantangin perang, akhirnya ada perjanjian perang. Kapan terjadi? 8 Syawal. Jadi Abu Sufyan masuk Islam bulan Ramadan, pas 8 Syawal ikut perang. Akhirnya kapan itu terjadi perang? Ba'da maghrib. Namun apa yang terjadi? Id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Lengah. Para sahabat merasa ujub, merasa di atas angin. 10.000 lawan 4.000. Karena sudah menaklukkan kota Mekah. Di mana itu Bukit Hunain? Baina Thaif wal Makkah. Perjalanan perbatasan antara Thaif dan Mekah. Mekah ke Thaif itu 100 km. Tidak sampai 100 kilo. Antara Mekah dan Thaif, Hunain. Ketika maghrib, ternyata itu sudah siap duluan kaum Hawazin. Ketika di lembah Hunain, langsung baginda Rasul bersama 10.000 sahabat disergap oleh 4.000 pasukan, sehingga semuanya kocar kacir. Yang 10.000 itu kocar kacir. Ada yang sembunyi di guha, ada yang sembunyi di batu, ada yang sembunyi di pohon-pohon. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahan. Dengan siapa? Hanya 3 orang saja yang tersisa. Yang pertama Abbas, yang pertama baginda Rasul, yang kedua Abbas, yang ketiga adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dan Abbas yang memegang kendali daripada bigol baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Ayu Abbas, nadin ashaba Samurah." Kau panggil orang-orang yang pernah berbaiat kepadaku, yang pernah berbaiat di bawah
pada waktu Hudaybiyah yang pernah janji setia terhadapku, panggil oleh kalian, olehmu. Maka oleh Sayyidina Abbas dipanggil. Aina ashabus samurah, di mana sahabat-sahabat yang pernah berjanji setia dengan baginda Rasul? Kembalilah. Maka akhirnya semuanya kembali. Maka di situ fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junuda lam taroha. Maka akhirnya Allah memberikan ketenangan kepada Rasul dan kepada para sahabat, dan Allah turunkan pasukan yang tidak terlihat. Siapakah mereka? Al-malaikah, yaitu para malaikat yang jumlahnya 16.000 personil ikut membantu. Maka dapat dikalahkan, kebanyakan mereka ditawan. Terus di mana mukjizatnya? Mukjizatnya ketika baginda Rasul disergap 3 lawan 4.000. Waktu perang Uhud 1 lawan 70. Waktu perang Hawazin 4.000 lawan 3. Kebayang gak? Dikepung. Akhirnya apa yang summa qabdotan min turabin minal ardi. Nah, ini mukjizatnya. Ketika disergap, baginda Rasul langsung ngambil segenggam tanah. Summa staqbala bihi wujuhum. Langsung itu baginda Rasul tatap semua wajah-wajahnya, dihadap. Langsung ambil tanah. Langsung apa yang terjadi? Diseor kalau bahasa kitanya ya. Diseor itu apa? Dilempar itu pasir sambil membaca syahatil wujuh. Apa artinya? Buruk wajah kalian, sehingga semuanya tidak bisa melihat. Semua matanya hampir ribuan tidak bisa melihat, terkena butiran daripada lemparan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ baginda Rasul selamat. Satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu perang Khandaq. Kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada muttafaqun alaih, sudah sepakat ahli hadis, yang pasnya di dalamnya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim itu kalau bertemu dengan Imam Bukhari, yang dicium 2, yang pertiga, yang pertama yang dicium tangan yang luar, tangan yang dalam. Terus Imam Muslim mencium apa lagi? Mencium kening Imam Bukhari, dan Imam Muslim mencium kaki daripada Al-Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim itu murid daripada Al-Imam Bukhari. Sanadnya siapa? Sanadnya Jabir. Pada waktu perang Khandaq. Khandaq itu enggak jadi perangnya. 1.000 lawan 10.000. Kita bacakan hadisnya. Inna yaumal Khandaq tahfiru fa'aradat qudyatun syadidatun. Ketika aku bersama 1.000 sahabat Muhajirin dan Ansor, aku menggali parit. Namun fa'aradat qudyatun syadidatun, aku menebuhkan bongkahan batu yang keras, sehingga aku tidak bisa menggali sama beratusan orang, enggak bisa, enggak pecah-pecah itu batu. Faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka kami pun sahabat pun mendatangi baginda Rasul dan berkata, ya Rasulullah, hadhihi qudyatun aradat fil Khandaq. Ada batu besar yang di parit itu ya Rasulullah, kami tidak bisa membelahnya, susah sekali. Kata baginda Rasul, ana najulun, sebentar aku akan turun. Maka summa qama, baginda Rasul pun langsung berdiri, wa batnuhu ma'subun bihajar. Ketika baginda Rasul menyaksikan Zubah, terbukalah terlihat perut, ternyata baginda Rasul ada 7 batu. Ternyata menandakan, ada yang mengatakan 3 batu yang diikat di perutnya, menandakan baginda Rasul sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Walabisna salasata ayamin la tadzuqu dawakan, kata Jabir. Dan memang kami bersama 1.000 pasukan Khandaq sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Fa akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala. Maka akhirnya baginda Rasul mengambil cangkul, yang cangkul terbuat daripada besi. Fa daraba ma'adan kasiban ahyala. Maka hanya 1 pukulan saja, Pak. Sama baginda dipukul ini aja biasa. Ceprut, hancur jadi tanah itu batu besar. Salah satu mujizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan kafa'tu ila imraati, maka Jabir nangis, Pak, netes air mata. Enggak tega lihat baginda Rasul pasti lapar.
Karena semua tahu setiap baginda Rasul mengikatkan batu, berarti baginda Rasul sudah berhari-hari tidak makan dan minum. Fankafa'tu ila imro'ati. Maka kata Jabir, langsung aku minta izin kepada baginda Rasul untuk menemui istriku. Maka aku berkata kepada istriku, hal indaka syai'un, wahai istriku, apakah ada makanan? Kata istri Jabir, fa inni dajidun fadabahtuha. Fa inni dajinun, ada apa? Anak kambing. Anak kambing. Jadi ada, cuman ini anak kambing, bapak kambingnya udah disembelih semua. Terus fatabahtuha, apakah aku pun sembelih itu anak kambing? Terus ada lagi enggak? Watohanata syair, ada, wahai suamiku, ada ini 2,5 kilo lah gandum. Watohanat, terus fa akhrajat khiraban fihi sa'un minasair, dan istriku mengeluarkan beberapa gandum, kurang lebih 2,5 kilo gandum. Walana bahmatun, terus maka aku pun jadikan gulai itu anak kambing. Baik, fasartu, setelah masak maka aku menemui Rasul, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tohanat so'an min syair wa ta'ala anta wa nafar ma'aka. Dibisikin, ya Rasulullah, istriku sudah masak gulai kambing, gulai anak kambing, dan hanya sedikit saja hidangan adonan roti. Tapi kalau bisa 3 orang deh yang datang. Nafar itu kan sedikit, 1 orang. Kalau naik taksi di Arab, kam nafar, berapa orang kan? Paling 1, 2, 3, ya Rasulullah, udah bawa 3 orang aja. Maka kata baginda Rasul, baik. Langsung fasoha Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, langsung baginda Rasul mengumumkan, ya ahlal khandaq, inna Jabirun sana'a suran fayahalla bikum. Wahai pasukan Khandaq, sesungguhnya Jabir sudah memasakkan makanan buat kalian. Datang semuanya ke rumah Jabir, tapi jangan berdesak-desakan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kata Jabir, ya wailah, celaka. Jangan datang 1.000 orang. Jadi Jabir mintanya kepada baginda Rasul 3 orang, 4 orang. Yang lain mah biarin nyari sendiri, bahasa kitanya. Lari, wahai istriku. Celaka kenapa? Rasulullah sedang berjalan bersama 1.000 pasukan. Ya Allah, ini makanan paling cukup 10 orang, itu juga ngepas. Ya Allah, maka baginda Rasul pun tersenyum menemui aku, kata Jabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, la tunziruna burmatakum wala tukhbizunna ajinakum hatta aji'a. Wahai Jabir, ini kuali yang di dalamnya ada gulai anak kambing. Terus ini adonan roti. Jangan engkau buka ini kuali, jangan engkau angkat daripada ini kompor, kalau kita menyahau ya, dari tempat penemanasnya. Ini jangan engkau buka ini adonan roti hatta ajia, sehingga aku kembali akan datang. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Datang 1.000 pasukan ke rumah Jabir. Kata istrinya, gara-gara kamu, ada dalam hadis tuh ya, yang panjang, gara-gara kamu. Ya Allah ya Karim. Akhirnya datang, kata baginda Rasul, mana hidangan kamu yang gulai itu? Jangan dulu dibuka, katanya. Akhirnya aku yang buka, katanya. Fabasaqa fihi wa baraka. Maka dibuka, tutup itu gulai, langsung baginda Rasul diludahi oleh baginda Rasul. Mana adonan roti, katanya, diludahi. Wa baraka, dan berdoa kepada Allah, dipegang aja dengan doa keberkahan. Terus summa amada ila burmatina fabasaqa summa qala, kata baginda, idai habizatan falatukhbir ma'aki. Itu Jabir, nanti panggil tukang adonan roti, yang tukang buat roti, jangan dulu disobek-sobek itu roti, ya. Kasih tahu kepada istrimu, pokoknya ini tetap di atas bara api, jangan dibuka kecuali aku yang membuka ini tutup gulai, dan akulah yang akan membagi-bagikan rotinya. Akhirnya fauksimu,
Aku bersumpah billahi demi Allah, kata Jabir, la akalu hatta tarokuhu wan harapu. 1000 orang itu kenyang semuanya. Subhanallah. Diludahin, dipegang, 1000 orang kenyang. Dan kata baginda Rasul, apakah kalian senang kenyang? Lebih daripada cukup ya Rasulullah. Wan harapu, bahkan nyisa. Terus apa yang terjadi? Wa inna burmatana latagidu kama hiya. Ketika aku buka kuali, itu banyak daging dan sayurnya sama seperti aku masak. Ini mah kayak belum dimakan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa in ajinana la yukhbazanna kama huwa. Ketika dibuka itu adonan roti sagu, roti gandum. Kalau kita mah rotinya roti gula ya. Kalau di Arab tuh gandum, sama hangatnya seperti aku membikin ini adonan roti gandum. Itu adalah mukjizat daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi kita kalau bisa jangan coba-coba. Maulidan cukup aja satu kuali, nanti diludahin sama Ustadz Al-Amin katanya. Puji gong nanti. Tetap aja kalau kita belum sampai. Masya Allah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mujizat yang kedua. Terus yang ketiga daripada Abdullah bin Atik. Abdullah bin Atik ini diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mengajar Abi Rafi. Abi Rafi itu provokator. Orang kaya tapi orang Yahudi. Nah, dari dulu ya. Provokator, orangnya orang Yahudi yang suka walaupun sudah hijrah, ini si Abi Rafi suka ngasih biaya sama orang-orang musyrik agar terus, kan gara-gara dia adanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu kan biang keroknya dia yang provokator yang ngasih biaya, namanya Abi Rafi. Ketahuan, maka utus Abdullah bin untuk membunuh Abi Rafi. Ketika lari, terus naik tangga, kan ada memang kayak pos-pos, itu dikira faja'altu aftahul abwab, maka aku buka pintu ke rumah Abi Rafi, mau langsung dibunuh di rumahnya. Hatan tahaitu ila darajat, ketika aku menginjak tanah, mau menginjak tangga, ternyata kakiku nyemplung ke tanah. Nyangkut, jadi salah perhitungan kali ya. Mau loncat ke tangga, ternyata kakinya malah molos ke tanah. Maka apa yang terjadi? Fawaqtu filatul mukmirah, kejadian malam hari bulan purnama, fankasarot sakit, maka pecahlah kedua betisku, hancur dua betisnya. Akhirnya fa'asabtu habi imamah, aku bungkus kedua kalau dua mata kaki ya, dua mata kaki yang sudah pecah aku bungkus dengan surban, sehingga aku mendapat kabar Abi Rafi telah dibunuh. Maka aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ubsut rijlaka, wahai Abi Rafi, wahai Abdullah bin Atik, sandarkan kakimu. Fama sahaha, maka diusap itu betisnya, buka sorbannya, diusap. Fa'aka'anna malam astaki kahaqattun, seakan-akan kakiku belum pernah luka. Subhanallah, itu mukjizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3, 4 di dalam kitab An-Nawazir, bukan dalam kitab ini, saya ngambil dalam kitab An-Nawazir, riwayat Imam Hakim. Ketika Siti Fatimah curhat kepada baginda Rasul, jadi ya Rasulullah, ini Hasan Husain umurnya baru 2 tahun setengah. Nangis 2 hari hingga nyusu, air susunya habis karena lapar. Kata baginda Rasul, wahai Siti Aisyah, engkau 2 hari, aku sudah 7 hari tidak makan dan tidak minum. Akhirnya kuli itu kerja sama orang musyrik Badui yang kaya raya. Kuli timba. An-Nawazir Sahih Al-Imam Hakim. Kata baginda Rasul, wahai fulan, itu enggak tahu itu Rasulullah. Saya mau kerja apa? Apa aja? Kamu buka kuli nimba, katanya. Buat ini unta, katanya, minuman unta. Ya udah, 1 timbaan
2 kurma ya. 10 timbaan 20 kurma. 2 biji nimba. Ya karena hampir 7 hari nggak makan nggak minum, pas timbaan ke 5 lepas lemes terus. Fagofaha wujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampar Pak. Ini hadis soal apa yang terjadi? Fagofaha wajh Rasulullah, maka ditampar itu wajah Rasul oleh orang Badui musyrik. Marah gak? Enggak. Kata baginda Rasul, maafkan aku katanya. Aku telah bekerja kurang maksimal. Nah seperti itu. Akhirnya setelah itu, tapi dikasih 20. Sudah pulang. Dapat 20 korma. Tapi apa yang terjadi? Itu mendadak orang musyrik Badui mendadak dari tubuh baginda Rasul keluar cahaya. Dan langsung Allah kasih ilham meyakini, ya Allah itu Rasulullah ternyata. Mungkin itu Rasul, itu Nabi. Akhirnya dia bawa pedang. Dia bicara, aku tidak rela ketika tanganku yang pernah menampar wajah seorang Nabi masih menempel di tubuhku, ditebas Pak, ceprut aja lepas, dibawa dijingjing itu. Maka datanglah ke rumah Siti Fatimah, itu baginda Rasul lagi nyuapin Hasan Husain. Pas datang kata Siti Fatimah kan yang ya Rasul itu ada orang yang seperti setan katanya bawa potongan tangan. Maka keluar, ya Allah kenapa kamu, diceritakan. Mana potongan tangan kamu? Pas ditempelkan, sembuh setia kala. Maka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis riwayat muttafaqun alaih. Inna rajulan kana yaktubu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fartadda anil Islam. Pada zaman Nabi itu ada orang yang murtad para bapak. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fid dunya wal akhirah. Wahai orang-orang beriman, siapa saja yang murtad kepada Allah, dia keluar daripada agama Islam, maka dia telah kafir di dunia dan di akhirat. Baginda Rasul ketika itu melewati bumi. Faqala innal ardu la taqbuluhu. Maka pas melewati ketemu mayat. Wahai kaum musyrikin, ada mayat tergeletak. Kata baginda Rasul, itu mayat, kata Abu Thalha. Itu mayat siapa? Kata baginda Rasul, innar arla taqbulhu, sesungguhnya bumi sudah tidak menerimanya. Kata Anas, fa akhbaroni Abu Thalha annahu atal ardu allati mata fiha fawajadahu manbudan. Jadi begini Pak, ketika ini dikuburkan, jadi dikuburnya seperti orang muslim saja. Ketika dikuburkan, itu keluar plong, keluar lagi. Allati mata fiha fawajadun manbudan. Ketika dimasukkan ke liang lahat, sudah dikubur, keluar lagi, belah itu kuburannya, keluar lagi mental matruhan. Ma'sya'nu hadza qalu dafannahu miraran falam taqbalhul ardo. Sudah, kata Abu Thalha, aku dapat berita daripada baginda Rasul, orang ini sudah berkali-kali dikubur tapi keluar lagi, mental lagi. Seperti mustama'al kafir, murtad, pengkhianat, penghancur syariat Islam, bukan di tanah tapi di marmer. La innal ardo la taqbuluhu. Bumi tidak suka, benci terhadap orang-orang yang murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin menarik sekali yang yang ada sharean dari Pak Haji Masdar. Betul, di sini ada hadisnya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Ternyata yang cikal bakal Khawarij itu ada namanya Dzul Khuwaisirah.
Siapa Dzul Khuwaisirah itu? Dzul Khuwaisirah itu yang memegang, yang menarik baju daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai baginda Rasul itu bajunya robek. Nah, terus ketika mau dibagikan, siapa Dzul Khuwaisirah? Rajulun min Bani Tamim, golongan daripada golongan Bani Tamim. I'dil faqala wailaka fama ya'dilu idalam a'dil. Kalau aku celaka engkau, kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku, kata Rasulullah. Qad hibta wa khasirat, sungguh orang ini rugi, orang ini akan celaka. Terus kata Sayyidina Umar, "Idzan li adrib unukahu." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Kata baginda Rasul, "Da'hu, biarkan saja. Fa inna lahu ashaban." Fa inna lahu ashaban. Ashaban di sini sesungguhnya mereka akan banyak temannya dan akan turun-temurun di akhir zaman. Ada nanti orang-orang seperti ini. Yahpiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salatnya lebih hebat daripada kalian, puasanya lebih hebat daripada kalian. Yaqra'unal Qur'an, bacaannya fasih, hafal Al-Qur'an. Tapi mohon maaf, salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya la yujawiju taraqiyahum, tidak akan melewati tenggorokannya, karena di dalam hatinya ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman, ada kebencian terhadap orang-orang Islam. Siapa lagi mereka kalau bukan orang-orang yang suka mencela Imam Abu Hanifah, yang suka mencela Imam Syafi'i, yang suka mencela Imam Ahmad bin Hambal, yang suka mencela para imam madhab. Kebodohan mereka mengatakan kita harus bersumber Quran dan hadis. Betul, kita harus Sahih Bukhari saja, tidak usah Imam Syafi'i. Padahal kurunnya jauh beda 700 tahun. Imam Bukhari padahal bermazhab, majama al-Imam Abu Hanifah. Imam Muslim murid daripada Imam Bukhari pun bermazhab. Terus Imam Bukhari punya murid namanya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi bermazhab al-Imam Imam Syafi'i. Imam Bukhari punya murid Imam Abu Daud. Imam Abu Daud punya mazhabnya al-Imam Syafi'i. Maka orang-orang tersebut memang sudah ada daripada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Sayyidina Ali penasaran. Kata baginda Rasul, nanti ada nih gembongnya ketika kamu dijadikan khalifah. Seperti apa? Maka sifat-sifat khawari itu laki-lakinya hitam, berlengan pendek, berlengan bawah pendek, berdaging lembek, mohon maaf mirip payudara, pangkalnya tumbuh beberapa helai rambut, diwarna putih. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali, wa asyhadu anna Ali ibni Abi Thalib qatalahum wa ana ma'hum fa amaru bidzalika rajul faltamisu. Maka pada khalifah Sayyidina Ali, ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW supaya memerangi orang-orang Khawarij. Maka di situ Sayyidina Ali memerangi kaum-kaum Khawarij. Maka dicari yang mana nih yang turunan ini. Oh ternyata ada ini turunan daripada Dzul Khuwaisirah. Ada ditumpukan sudah menjadi mayat, dibunuh oleh pasukan Sayyidina Ali. Dan itu turun-temurun nanti sampai ada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang pemecah belah umat. Ketika orang dulunya bangor, fajir, ketika salah hijrah yaitu. Makanya jangan sampai salah hijrah. Cari guru terutama yang ada sanadnya, yang pasti bersumber Quran, hadis, para sahabat, isma daripada alim ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang bagaimana hadis-hadis tentang mukjizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba stada ila jid'i nakhlatin min sawaril masjid. Ketika baginda Rasul khutbah terus bersandar ke pohon kurma, terus di daerah sekitar masjid, terus falama sunni alal minbar fastawa alaih. Setelah itu pohon kurma dipindahkan oleh baginda Rasul, sahiba nakhlatul lati kana yakhtub indaha hatta kadat antan syaqqa.
maka ada suara seperti suara tangisan. Dikatakan seperti suara tangisan anak unta. Maka langsung baginda Rasul hatta akhadha fadomaha, maka baginda Rasul mengambilnya dan terus bertumpu. Faja'alat dzikri. Apa itu? Kata baginda Rasul, ini suara zikirnya pohon kurma seperti suara tangisan anak unta, dan yang kedua, dia tidak mau berpisah denganku. Subhanallah. Itulah bagaimana baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau baginda Rasul lewat sebuah gang, Pak, itu gang itu 3 hari 3 malam wanginya tetap di situ. Baginda Rasul lewat sebuah kampung, itu satu kampung 3 hari 3 malam enggak hilang wanginya. Padahal tidak minyak. Mohon maaf, ketika buang hajat itu bumi langsung menyerapnya. Tubuhnya wangi. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selama umur kita. Mudah-mudahan kita satu kali saja ingin bermimpi, satu kali saja ingin bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kotor saya, terutama saya ini kotor, hatinya masih kotor, masih banyak dosa. Jadi susah sekali, Masya Allah, untuk bertemu, bermimpi aja dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.